Terkait fenomena kekerasan jalanan di sekitar Yogyakarta, sudah bersama kami ada Anissa Rizkia langsung dari Yogyakarta. Nisa, bagaimana dengan update terkait kasus penyerangan anak anggota DPR yang menjadi korban kejahatan jalanan? Ya, selamat siang Lovi dan juga Pram. Saat ini update kasus terkait kekerasan jalanan masih menjadi keresahan bagi masyarakat di Yogyakarta. Memang kejadian di Jalan Gedong Kuning Yogyakarta ini yang mengakibatkan 1 orang korban meninggal dunia. 5 dari pelaku tengah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Untuk mengetahui detail mengenai penangkapan pelaku ini, saya bersama di Reskrimum Polda DIY, Bapak Ade Ari. Selamat siang Bapak, bisa dijelaskan sebenarnya persepsi orang mengenal kekerasan jalanan adalah kelitih. Ini sebenarnya apa sih Pak kelitih itu? Orang udah salah kaprah, banyak sekali yang salah kaprah. Kita sebagai warga Jogja jangan ikut-ikutan salah kaprah. Kelitih itu kan artinya jalan-jalan sore, mencari angin, menikmati pemandangan, mencari makan. Jangan sampai salah kaprah lagi menjadi sesuatu yang seram. Kalau kita orang Jogja ikut-ikutan salah kaprah, lah terus siapa yang mau mengembalikan makna kelitih ini menjadi makna? Justru kita balik sekarang, ayo kita kelitih yuk, sore-sore di Jogja yuk, cari makan, cari angin, seperti itu. Nah, mengenai penangkapan pelaku ini, apakah dari 5 pelaku ini terafiliasi dari anggota geng begitu, dan mereka ini menyerang korban atau rombongan korban ini secara acak atau memang mereka saling kenal Pak menurut hasil pemeriksaan? Ya, kelompok pelaku masuk dalam kelompok pelajar yang menamakan dirinya M. Kami tidak sebutkan M itu apa, karena nanti mereka GR. Karena tujuan kelompok-kelompok ini melakukan aksi negatif adalah untuk eksistensi, saling berkompetisi di antara kelompok yang akhirnya mengarah kepada perbuatan yang negatif. Harusnya kelompok-kelompok ini mengarah pada perbuatan yang positif. Sehingga kelompok-kelompok ini kami proses secara tuntas. Mereka usianya 18 hingga 20 tahun. Kemudian akan dikenakan hukuman berapa tahun nih Pak kira? Terhadap para tersangka kami jerat pasal 353 KUHP tentang penganiayaan berat secara berencana. Ancaman pidana maksimalnya 9 tahun. Subsidiar 351 ayat 3 tentang penganiayaan berat yang mengakibatkan orang meninggal dunia dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun. Nah, langkah ke depan untuk menuntaskan kejahatan jalanan di Yogyakarta khususnya dari pihak kepolisian ini seperti apa Pak? Kami tegaskan bahwa kejahatan jalanan ini kami sempitkan lagi. Fenomena yang terjadi beberapa bulan terakhir itu adalah tawuran. Jadi antara 2 kelompok yang sebaya, yang apabila bertemu di hari, kemudian terjadi saling ejek, itu salah satunya bisa dimungkinkan menjadi pelaku dan salah satu kelompok lain sebagai korban jika mereka tawuran. Sehingga korbannya tidak acak. Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin mbak, kalau suatu saat harus terpaksa melakukan aktivitas dini hari, jam 2 sampai jam 5, itu tidak berpeluang menjadi korban. Sehingga ini kejahatan yang terjadi adalah tawuran. Tawuran di daerah sini ya seperti itu metodenya. Di sisi lain memang terjadi proses ospek atau tantangan dari senior kepada juniornya di internal kelompok untuk melakukan tawuran dengan orang yang ditemukan di jalan yang sebaya ya, yang tidak sebaya tidak berpotensi menjadi korban. Semoga dengan adanya peran serta tidak hanya dari pihak kepolisian, juga kepada pemerintah dan juga peran orang tua juga ya Pak ya, bisa disampaikan mungkin Pak untuk sosialisasi. Kebanyakan pelajar SMK dan mahasiswa. Pertanyaannya, apakah ini seizin orang tua keluar rumah di atas jam 22? Mari sama-sama kita tingkatkan. Polda DIY atas perintah Bapak Kapolda DIY senantiasa meningkatkan upaya penangkalan preemptif berupa himbauan, upaya pencegahan yaitu preventif, yaitu peningkatan kehadiran polisi di jam-jam rawan dan di setiap aktivitas masyarakat. Yang ketiga, upaya penegakan hukum yang kami lakukan terhadap pelaku-pelaku yang sudah ditangkap, kami proses hingga maju ke persidangan. Baik. Terima kasih Bapak Ade atas waktunya.
Dan itu tadi pemirsa perbincangan kami bersama di Reskrimum Polda DIY. Tentu saja ini menjadi PR untuk kita semua, tidak hanya dari pihak kepolisian namun juga peran serta dari orang tua yang memberikan pengawasan secara ketat kepada anak-anaknya agar menuntaskan kejahatan jalanan khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Demikian laporan sementara dari Yogyakarta. Saya kembalikan kepada Pram dan juga Lofi yang ada di studio. Ya baik, terima kasih banyak Anissa Rizkia langsung dari daerah istimewa Yogyakarta. Kami berharap fenomena keliti yang berarah ke arah negatif ini segera hilang di sana. Terima kasih.